template templatean tahun ke tahun. Jadi overall nggak begitu jauh beda. Misalnya kayak misalnya, jadi kalau aku cara belajar buat ujian gini, yang penting kan bisa ngerjain ujian ya. Itu aku lihat dari tahun kemarin dulu, 2024, terus kita cek lagi tahun sebelumnya. Itu gak jauh beda, cuman emang di tahun 2023 ini ada materi yang harus dikerjakan. Jadi kayak apa itu volume lalu lintas, kendaraan, kepadatan. Nah, kalau boleh tahu, dosennya untuk transportasi sebelum UTS ini Pak Samsu atau Pak Heru? Pak Heru Mas. Oh, Pak Heru ya. Nah, berarti kalau Pak Heru, kemungkinan ya, itu masih sama seperti tahun lalu. Dan biasanya input soalnya tuh udah muncul di kuis, ya toh? Udah muncul di latihan soal sebelumnya. Benar atau enggak? Benar, ada Mas. Nah, maka dari itu aku cuman nggak begitu banyak yang bisa aku ajarin juga karena juga gitu-gitu aja. Cuman untuk dari materinya sendiri pastinya tuh mengenai green shield atau perbandingan grafik kayak mana sih? Kayak gini. Jadi intinya tuh kecepatan terus kerapatan sama padatan tuh menjadi satu grafik ini menjadi punya hubungan. Lalu yang kita gunakan untuk hitungan, tuh kok nge-lag. Nah, hitungan tuh lebih ke yang grafik hubungan kerapatan dan kecepatan. Dan arus kalau nggak salah. Nah, jadi ini aku bener-bener lupa materinya. Jadi aku cuma pakai template tugasku dulu. Jadi aku dulu ngerjain dimulai dari bikin ngerangkum ininya dulu. Kan ada titik nih. Dari hasil survei kecepatan arus dan kecepatan kendaraan mendapat 6 pasangan kecepatan satuan km per jam dan kerapatan satuan SMP per km. Pasangan data yang didapatkan koordinat 2570, lalu 7060, lalu 1150, 180, 28, dan seterusnya sampai 25610. Nah, ini dihitung untuk mendapatkan persamaan akhir ini dengan cara rumusnya seperti ini. Terusnya untuk B ini N sigma XY dikurangin sama sigma X, sigma Y, lalu dibagi dengan N sigma X kuadrat dan sigma X kuadrat. Lalu untuk B, aku bikin paling mudah pakai rumus ini juga pakai sigma Y min B kali sigma X per N. Lalu untuk A kan ditanya berapa kecepatan arus bebas atau UF. Nah, UF itu adalah kondisi di mana si kerapatan sama dengan nol. Jadi bebas gitu loh. Maka dari itu, kalau dari persamaan ini kan US sama dengan 436 min 0,763 kali K, kali kerapatan. Sedangkan yang kita cari itu UF alias US maksimum, paling maksimum, yaitu K-nya sama dengan nol. Maka dari itu didapat hasilnya 49. Nah, untuk yang B, berapa kerapatan pada kondisi jam KJ? Nah, itu pada KJ ini kebalikan dari UF. Kalau KJ itu posisi saat K sama dengan nol. Kalau kalau UF sama dengan K sama dengan nol, kalau KJ itu UF sama dengan nol. Itu. Jadi US-nya sama dengan nol, maka dari itu rumusnya jadi A per B. 49 kemarin dibagi ini, tapi dalam positif. Karena kan US sama dengan nol, maka dari itu K-nya kita keluarin, jadi dia positif. Lalu untuk kerapatan, nah kemarin teman-teman ada disclaimer nggak? Boleh pakai persamaannya aja atau harus boleh pakai grafiknya aja atau misalnya kayak graf dari persamaan ini aja atau harus pakai rumus yang ada dari persamaan ini. Dari Gak Pak ada sih Heru Mas. nggak ada ya. Jadi aku ada dua cara sebenarnya. Kalau tahun kemarin itu karena aku tanya toh Pak, sebenarnya kan misalnya nilai kerapatan saat arus maksimum kan tinggal KJ dibagi dua karena dari grafiknya juga kan kerapatan kapasitas maksimum kan berada di tengah-tengah sini toh. Jadi aku mikirnya KJ dibagi dua. Terus jangan mas, satu pakai rumus yang ada. Ya udah,
Aku pakai rumus yang ada dengan rumusnya seperti ini. Mungkin teman-teman udah pernah lihat juga pas bahas grafiknya itu Pak Heru pasti ngasih kesamaan rumus ini. Ini kenapa rumusnya kok jadi lebih ringkas mas? Jadinya KJ min KJ per UF dikali sama apa namanya arus maksimum. Karena kita kan mencari kerapatan saat arus maksimum ya, maka dari itu Q-nya itu kita turunin. Kita turunin dengan cara jadinya kan OS ini kan ibarat X ya, KJ X min KJ per UF X kuadrat. Nah, kita turunin kan jadinya KJ min KJ per UF kali S dikali US. Nah, kalau kita turunin dapatnya gini. Lalu jadi kan hubungan kerapatan sama kecepatan ini sangat-sangat sebenarnya gampang dihitung, tinggal bagi bagian. Cuman kalau misalnya salah satu harus pakai rumus, ya tetap salah satunya juga harus pakai yang dibagi dua ini. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang kaji yang dibagi dua atau UF yang dibagi dua terlebih dahulu. Lalu untuk nilai kondisi maksimum itu biasanya juga nggak boleh, aku nggak boleh karena tinggal ini kali kan. Karena biasanya mintanya juga pakai rumus yang ada. Nanti aku mungkin kasih Excelnya ini atau gimana? Soalnya kalau misalnya jelasin rinci banget kayak ini dari mana ini gimana, aku juga agak lupa. Jadi gimana teman-teman? Masalah atau enggak? Atau aman? Halo? Aman nggak teman? Nanti aku kasih Excelnya aja. Boleh. Dipelajarin aja. Karena kan juga kemarin kan teman-teman udah ngerjain. Gimana? Boleh Iya, mas, itu aja boleh mas. Mas, gitu aja. Dan aku lanjut aja ya. Kalau soalnya biasanya yang paling panjang itu di nomor satunya. Karena nomor selanjutnya tuh ya kita tinggal masukin rumus-rumus yang ada juga. Terus biasanya kalau Pak Heru itu rumusnya udah dikasih, lalu misalnya kayak nomor dua ini kan kita nyari kapasitas ya. Satu ruas terdiri dari empat lajur dua arah tanpa pemisah, atau disebut 4 per 2 TT, lebar masing-masing 3,5 meter, lalu lebar bahu 2 meter, bagian arus 50-50, AS, AS pada jalan itu sangat tinggi, lalu populasinya 893.000. Nah, kan eh, untuk mencari CO kan kita tinggal ambil dari untuk mencari kapasitas kan kita tinggal ambil dari kapasitas dasar terlebih dahulu, nanti dikalikan dengan faktor-faktornya. Ini menjadi banyak banyak apa namanya pembahasan juga mengenai CO yang diambil. Karena kan kita kan punyanya 4 per 2 TT ya, tanpa pembatas, tanpa pemisah. Jadi tengah jalannya tuh nggak ada kerepnya. Sedangkan kalau misalnya di SNI itu, misalnya kan 4 per 2 terbagi atau terbatas. Jadi atau terpisah. Nah ini tuh berarti ada pembaginya di tengah. Jadi ada dua, dua apa namanya, dua anggapan. Yang pertama itu pakai yang 2 per 2 tanpa pemisah atau tak terbagi dikalikan dua karena kan empat lajur ya, empat lajur jadi dikalikan dua, atau ada juga yang tetap pakai 4 per 2 T. Nah cuman dari hasil kemarin ujian itu eh, lebih tepat kalau misalnya yang 280 dikalikan dua. Dari ini ya, dari diskusi sama teman-teman kemarin ya di semester 2 kemarin. Jadi mungkin bisa didiskusikan mengenai CO yang diambil. Kira-kira yang benar mana nih, yang benar mana nih. Jadi karena SPB ini benar-benar belajar bareng ya, jadi aku juga kembali mengulang juga baru semalam juga ngerjainnya. Terus untuk faktor lebar satu-satu karena benar banget kalau misalnya Pak Heru itu eh, emang nggak dikasih faktor-faktornya atau pada satu ujian itu nggak dikasih faktor-faktornya. Cuman biasanya faktor-faktornya itu 1, 1, 0,9, 0,8.
ini tuh nggak begitu gede banget. Teman-teman udah tahu kan ini dari dapatnya dari mana? Harus aku jelasin lagi. Gimana teman-teman? Jelasin lagi, Mas. Hmm. Aku cari dulu di aplikasi yo. Tipe ilmu file ada nggak ya? Hmm. Hmm. Jadi untuk mencari kapasitas itu kita kalikan kapasitas dasar dengan faktor-faktor yang ada atau faktor akibat lebar jalur, lalu faktor akibat pemisah arah, atau pembagian 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 lebar jalur, terus misalnya kecepatan samping dan faktor ukuran kotak. Nah, untuk faktor yang pertama itu ini ya. Untuk faktor lebar jalan kan tadi yang kita pakai kan 3,5 nih, kan 3,5, 3,5. Jadi faktor lebar jalannya itu satu, terus faktor pembagian. Pembagian tadi kan 50-50, maka faktornya satu. Terus faktor hambatan samping ini sebenarnya ada dua cara bisa dihitung. Kalau misalnya eh, dia jalurnya 6/2T atau 8/2T. Kalau misalnya kan kita 4/2 TT kan, jadi tetap pakai tabel yang ada dengan KRF kan 2 meter, lalu AS-nya sangat tinggi. Nah, kita pakai yang ini 0,92. Tuh. Nah, sebenarnya untuk ini tuh kita tinggal lihat dari tabelnya aja. Didapatkan hasil 4.688 SMP per jam. Lalu untuk yang B, bila arus lalu lintas lewat jalan sebesar 5.000 SMP per jam, berapa nilai derajat kejenuhan? Derajat kejenuhan itu adalah perbandingan antara arus dan kapasitas atau volume dan kapasitas pada jalan tersebut. Apakah itu memenuhi atau enggak? Sebenarnya kalau bisa dilihat dari sini aja kan arusnya 5.000 nih, kapasitasnya 4.000. Ternyata dia nggak memenuhi, ya udah kita tulisnya overload. Dengan rumusnya itu Q per C. Kan kita dikasih Q-nya 5.000, C-nya kita dapat hitungan 4.600. Nah, ini dapat overload atau eh, kelebihan kelebihan volume. Ini biasanya teman-teman, kalau aku dulu itu tak kasih kesimpulan. Jadi sebenarnya ujian kan tujuannya biar menguji kita tuh paham atau enggak toh. Dan misalnya overload nih, aku kasih keterangan bahwa kapas arus arus 55.000 ini kurang baik bila dijalankan di jalan yang tersedia karena kapasitasnya hanya 4.600 sekian. Jadi itu jenuh. Jadi kan DJ adalah ukuran utama yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja segmen jalan, menunjukkan kualitas kinerja lalu lintas, dan bervariasi antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan arus tidak jenuh. Gitu pula sebaliknya kalau misalnya eh, DJ menuju menuju 1 atau lebih itu merupakan jenuh. Selanjutnya untuk nomor
Itu nomor 3 itu menghitung kelas hambatan samping. Kelas hambatan samping dengan NIM yang ada. Kebetulan NIMku kan kan misalnya 22257, X-nya ada 7. Nah, NIMku kan 23500, saya dengan 0. Jadi cukup mengenakan juga sebenarnya tahun lalu. Tinggal langsung kita masukin aja. Untuk frekuensinya kan 500, 100, 200, 300. Lalu untuk bobotnya ini diambil dari pasal 427 keselamatan samping dengan tabel 48 pembuatan hambatan samping. Jalan kaki 0,5, kendaraan umum yang berhenti 1, kendaraan keluar masuk di sisi lahan samping jalan 0,7, lalu arus kendaraan lambat atau kendaraan tak bermotor 0,4. Hitung, lalu didapatkan hasilnya tinggi. Lalu yang terakhir mengenai arus maksimum dan nilainya berapa. Nah, kan kita ini biasanya yang panjang juga ini. Kalau saya manual ya, karena menghitungnya cukup banyak. Terus kemarin kayaknya pas aku main ke kelas kalian baru ngerjain ini, baru sampai di sini yang bingung mengenai bobotnya. Jadi aku jelasin dari awal aja. Kita kan ngitung jadi untuk survei jalan itu diambil setiap 15 menit sebenarnya selama 24 jam. Cuman di sini dikasihnya selama 2 jam dari jam 6 sampai jam 8. Lalu ini sudah dikasih koefisiennya atau bobotnya sehingga langsung kita rangkum aja, kita tulis dulu dari NIM kita dapatnya berapa, udah langsung dikalikan dengan bobotnya. Nah, untuk motorcycle atau kendaraan tidak bermotor itu PMP-nya 0 biasanya. Yang diambil adalah 0, jadi tidak dihitung. Cuman tetap teman-teman harus tulis di sini. Karena ini kan ada X-nya nih, jadi tetap harus kita tulis, cuman nanti tidak dihitung. Lalu untuk bobotnya ini, kita hitung aja dari frekuensi dikali dengan eh, bobotnya. Dapat bobot semua, semua 15 menit yang ada, lalu kita totalkan semuanya juga, lalu diambilkan yang paling terbesar. Nah, ini terbesarnya di 4, yaitu di jam 6.45 sampai jam 7. Dengan besarnya atau nilainya yaitu 340,5 SMP. Begitu. Nah, saya dari teman-teman sendiri untuk membahasnya sebenarnya sampai di situ aja teman-teman, sumpah. Karena bedanya kalau misalnya tulis tangan kan cukup lama ya. Cuman karena aku berpikir kayaknya dibikin Excel aja atau bikin cara hitungnya aja. Nanti teman-teman baru coba uh, menghitung tuntas di kertas teman-teman masing-masing. Jadi 4 ini ada yang mau ditanyakan teman-teman dari penjelasan ini? Singkat aja. Mohon izin bertanya, Mas. Nomor 4 itu Gimana? koefisiennya itu selalu disediakan atau gimana ya, Mas itu? Eh kalau misalnya tahun ke tahun ya kita cek dulu coba yuk. Tahun ke tahun koefisien itu, nah ini belum tentu karena ini dosennya Pak Samsu. Terus ini dosennya Pak HBU itu ini tahun ini kemarin. Kalau tahun 23 mana tadi? Biasanya kalau Pak Heru koefisien mengenai ininya dikasih. Kalau Pak Heru ya, kalau misalnya Pak Samsu itu belum tentu dikasih, cuman biasanya dikasih kayak, oh dikasih nih ternyata, nih dikasih kok. Jadi aman aja teman-teman kalau misalnya terkait bobot dari survei lalu lintas. Nah biasanya matkul matkul transport ini kan transport dan teknik lalu lintas ini TPP itu biasanya kalau TPP ya itu kita praktek, kita teori tapi isinya tiba-tiba praktek. Gitu. Dari materiku aja tiba-tiba ada yang praktek jalan, nah ini ada yang eh gini lah, perusahaan-perusahaan tak dibagi dan lain-lain. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nanti kalau misalnya buat tabel-tabel yang diperlukan buat di nomor 1 itu mas berarti harus kita hafal dong kayak nilai
Yang 0, berapa tadi 92 terus dan sisanya itu berarti harus hafal gitu dong Mas apa gimana? Yang ini, Bo, 0,0 ini maksudnya. Bukan Mas yang eh Gimana? mana ya? Bentar, coba ke bawah. Kalau aku kemarin kan, kalau Pak Heru kan biasanya open book nih. Nah, open book kan ini. Biasanya kan open book. Jadi, aku tulis rumusnya ini. Aku tulis rumus ini karena ini kunci menurutku. Kayak, yang penting kita dapat persamaan Y sama dengan A per A plus BX. Nanti baru kita, nggak perlu hafalin sih. Kayak, kita tinggal bagi-bagi. Kalau yang rumus ini, yang namanya rumus Q sama dengan ini juga kemarin open book, jadi cukup memudahkan. Cuman pengalaman teman-teman kemarin pas semester 1 sepertinya yang tahun lalu open book tiba-tiba close book. Jadi saranku karena sebenarnya rumusnya nggak banyak. Kalau misalnya dua rumus ini, kalian hafalin salah satu aja. Salah satu aja dihafalin. Terus kalau rumus ini, eh, kalau misalnya kalian nggak hafal, teman-teman pakai K dikali U. Nah itu juga udah dapat juga. K dikali U kan dapatnya kapasitas, dapatnya Ki. Jadi pakai juga karena sebenarnya aku tahu tahun kemarin itu kayaknya desain ini cukup cepat ya, jadi kayak 1,5 jam 1 jam 15 menit itu udah selesai karena open book juga, lalu soalnya juga templatean karena Pak Heru tuh baik baik, jadi templatean aja. Gimana, ada lagi yang bertanya atau ada yang kurang? Oh, maksudnya itu Mas yang faktor apa tadi? Faktor yang ini faktor lebar, faktor pembagi, Oh ini faktor ya, size. oh Iya ini. maksudnya itu Mas. Itu nanti tabel-tabelnya itu dikasih nggak Mas? Apa ya? Kalau tahun kemarin itu kan buku terbuka ya, jadi kita Oh, jadi ngeprint, bisa ya. kita ngeprint. Cuman kalau misalnya teman-teman ngapalin sebenarnya itu berpola, ya tuh nggak jauh banget kok. Di mana tuh aku naruh ininya ya? Ya tuh berpola. Kelas hambatan samping YPKC ini aja deh. Dia tuh berpola dari satu teman-teman, dari satu, terus turun dua, turun lima, turun empat. Tapi biasanya yang dikasih itu pasti hambatan samping kelas tinggi. Karena kan naik kelas yang kalau misalnya faktor lainnya kan menurutku biasanya 50-50. Jarang misalnya ketemunya perbandingan yang lain. Misalnya kalau yang ini. Terus kalau kalau ini biasanya yang normal itu adalah di 7 meter, lebar 7 meter atau lebar 3,5 meter. Nah, misalnya kalau misalnya naik dikit itu ya digedein dikit, kalau turun dikit ya diturunin dikit. Sebenarnya nah aku kemarin mikir, setelah dipikir-pikir turunnya itu nggak begitu signifikan. Cuman kalau misalnya teman-teman mau ngafalin, menurutku juga dihafalin aja range-range terdekatnya. Misalnya kalau 50-50 ya teman-teman hafalin yang tiga ini aja dihafalin, tiga ini aja. Kalau misalnya keluarnya itu loh. Terus kalau misal kalau ini biasanya yang 3,5, 1,375 sama yang 7 misalnya. Kan kita tahu 3,5 sama 7 kan satu. Terus kita cek misalnya kayak jalan-jalan sekitar kita tuh berapa sih. Nah, yang pernah aku temui itu palingan ya 37,5. 3,75 tuh. Terus misalnya kalau hambatan samping ini kita pakainya ya juga dilihat tuh dari lebar kerapnya. Kalau lebar kerapnya atau lebar eh, sa- sampingnya itu 2 meter, biasanya kan 2 meter, satu setengah nih. Jadi yang dipakai ya segini-segini aja. Karena sebenarnya yang lebih effort tuh di nyari emang koefisien di faktor hambatan sampingnya. Terus oh iya, ini tadi belum tak jelasin ya. Faktor ukuran kota ini juga biasanya nggak begitu banyak perubahannya. Berarti benar tadi. Oh,
Ya itu kan dikurang dari 1 juta ya. Ini 0,1 juta ya kira 1,0. Ya nanti benerin sendiri ya teman-teman ya. Aman lah. Teman-teman udah nyoba juga. Cuman Pak, emang Pak Heru nggak ngasih disclaimer besok open book atau enggak, Pak? Eh, Halo nggak guys. nggak tahu sih Mas. Kayaknya nggak ada. Kayaknya sih waktu itu pernah ngomong kayaknya nggak open mic deh mas. Nggak open book katanya. Pak Heru pernah ngomong itu nggak open book tapi bakal dikasih rumus-rumus gitu mas. Oh, berarti biasanya yang dikasih itu rumusnya yang ini. Satu loh. Rumus ini. Rumus dua ini. Terus bisa. Kalau misalnya ini menurutku dihafalin aja nggak begitu susah juga. Kalau misalnya mau dipakai. Terus faktor-faktor ini. Kalau arus gampang ya. Namun DC nggak usah ditanyain lagi ya. DC itu kayak safety factor. Iya. Tinggal gas aja. Terus untuk yang ini menurutku teman-teman berarti eh, eh, hafalin ya. Jadi ya kalau misalnya kayak gitu itu berarti bisa lebih gampang lagi untuk koefisiennya. Maksudnya kayak targetnya apa itu biasanya yang penting kalian paham. Pakai yang saya pakai yang mana. Tuh. Terus kalau yang ini untuk bobot ini kan nggak begitu susah juga karena setengah 1 0,7 0,4. Jadi menurutku kalau teman-teman udah nyoba soalnya 2 kali itu 2 kali dengan tahun yang beda misalnya itu ya aman aja menurutku bisa bisa dihafalin juga. Terus kalau misalnya yang nomor 4 ini kan udah dikasih tinggal dikali aja. Terus kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kan ada materi nih kayak jelasin grafik ini bisa juga tuh berarti besok ada materinya eh, materinya di soalnya kayak tahun-tahun di 23 atau 22 yang A sampai G ini. Itu udah dijelasin juga di materi yang ada. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat ini di mana, pasnya di bank soal. Jadi teman-teman udah keren banget, udah nyiapin banyak banget materi yang ada. Karena aku juga lihat dari bank soal ini. Aku downloadin. Kalau dulu aku print sih biasanya kalau yang soalnya. Cuman kalau tahun ini agak mager, jadi nggak aku print. Gitu. Ya teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti boleh minta Excelnya nggak Mas? Wah, aman banget tak kasih. Terima kasih Mas. Ya, santai aja tak kasih kalau Excelnya mah. Kalau terus jangan jangan anggap aku benar ya. Jadi karena pengalaman juga malah pengalaman sebelumnya tahun sebelumnya tuh SBB sebagai refresh aja kita udah ngapain sama sebelum UTS. Jadi pada akhirnya semua akan dipelajari sendiri. Karena cukup banyak SBB yang cukup belum maksimal atau misalnya kayak materinya belum sebenarnya belum benar sepenuhnya karena soal benar apa mengenai benar sepenuhnya itu tanggung jawab teman-teman masing-masing. Berarti mau ditanyakan? Gak ada mas. Transport gampang nih. Gimana ini? Oh iya, aku ngomongnya kurang jelas loh. Apa kecepatan aku ngomongnya? Aku ulangi dari mana kalau misalnya belum dengar? Eh, Mungkin ada yang mau ditanyakan atau udah cukup saja sampai sini? Belum ada mas. Oke. Kalau begitu, tahu semangat ya teman ya. Tenang aja, semua itu akan mudah bila dilewati bersama-sama. Jadi, saranku kalau misalnya ujiannya Senin nggak ada, teman-teman bisa belajar bareng aja.
Jadi teman-teman bisa belajar bareng aja, misalnya kayak mau bikin Zoom bareng atau gimana, di-review lagi SPP yang ada, di-review lagi materi-materi yang ada, karena semester 2 itu menurutku semester yang bisa dikejar atau bisa ditingkatkan lebih lagi. Mungkin gitu aja dari aku. Makasih kesempatannya buat memperbolehkan teman-teman diajar oleh aku. Nanti tak kasih actionnya lewat sana atau ada yang lain yang mau minta, nanti japri aja ya. Udah punya nomorku toh? Yang belum berarti teman-teman nggak kucet pada saat masuk kuliah. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat, sukses teman-teman. Jangan lupa berdoa. Diusahakan satu-satu. Kalau kalau minta tips-tips, minta teman-teman iptek, teman-teman iptek ini sangat-sangat sukses. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye. Terima kasih banyak, Terima Mas. kasih, Mas. Terima kasih, Mas.